A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i war mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah sekarang saya bisa mengerjakan tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2. Tak lupa juga salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'it-tabi'itnya, kaum muslimin dan muslimat yang terdahulu hingga yang akan datang, dan insya Allah sampai kita semua yang selaku umatnya hingga akhir nanti. Amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Akbar Ramdhani dengan NPM 201220110 dari Prodi Informatika. Maksud dan tujuan saya di sini yaitu mengerjakan tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2 dengan dosen pengampu Pak Dr. Budi Jatmiko MSI dan mentor Kang Abdul. Yaitu tugasnya dengan mereview materi Marifatul Rasul. Oke, langsung saja. Di sini ada 4 materi yang saya akan bahas. Yang pertama yaitu Tarifatul Rasul, yang kedua yaitu Hajatun ila Rasul, yang ketiga yaitu Maknatul Rasul, dan yang terakhir yaitu yang keempat yaitu Sifatul Rasul. Oke, yang pertama yaitu Tarifatul Rasul atau bisa disebut mengenal Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus. Sedangkan kata Rasul adalah bentuk masdar dari kata rasala yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Adapun secara istilah, kata Rasul artinya adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. 2 kunci utama mengenal kata ar-rasul. Yang pertama yaitu hamilur risalah atau bisa disebut membawa dan menyampaikan risalah. Mengenai hal ini, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 67 yaitu, "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan, yaitu apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Yang kedua yaitu qudwatu fitat bikir risalah atau bisa disebut menjadi qudwah atau contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yaitu, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah." Selanjutnya yaitu ciri-ciri. Yang pertama yaitu memiliki sifat as-sifatul asasiyah atau sifat-sifat asasiyah, yakni sifat-sifat dasar yang layak baginya. Misalnya sifat sidik yaitu jujur, sifat amanah yaitu terpercaya, sifat tabligh yaitu menyampaikan, dan sifat yang terakhir yaitu patonah atau bisa disebut cerdas. Seperti dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung." Yang kedua yaitu memiliki al-mu'jizat atau bisa disebut mukjizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukannya dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Salah satu contohnya adalah mukjizat Rasulullah SAW ketika membelah bulan dengan izin Allah Ta'ala. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan, dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat sesuatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Quran Surat Al-Qamar ayat 1-2. Yang ketiga yaitu al-bisyarat, berita gembira kedatangannya. Kabar gembira kedatangan seorang rasul ada kalanya telah diberitahukan oleh rasul-rasul sebelumnya. Seperti dalam Quran Surat Asy-Syab
ayat 6. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yaitu Ahmad atau Nabi Muhammad SAW. Maka tak kala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata.' Yang keempat yaitu adanya an-nubuwah atau berita-berita kenabian yang disampaikannya. Setiap rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu berisi ajaran, perintah, dan larangan, atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat 163, Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud." Yang kelima yaitu adanya at-samarat atau hasil dakwah yang dilakukannya. Di antara hasil dakwah yang diwujudkan Rasulullah SAW adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, amal, sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini dan menebarkan ajaran Islam ke seluruh penjurunya. Seperti dalam Quran Surat Al-Imran ayat 110, Allah berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan umat manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar, dan beriman kepada Allah." Yang kedua yaitu hajatun ila rasul atau bisa disebut kebutuhan manusia terhadap rasul. Fitrah manusia. Secara bahasa, fitrah berasal dari akar kata fatoro dalam bahasa Arab yang berarti membuka atau menguak. Juga berarti perangai, tabiat, kejadian, asli, agama, ciptaan. Menurut Mustafa Al-Marogi dalam kitabnya Tafsir Al-Marogi mengatakan bahwa fitrah adalah sebagai kondisi penciptaan manusia yang mempunyai kecenderungan untuk menerima kebenaran. Lalu yang selanjutnya yaitu fitrah yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada manusia. Yang pertama yaitu fitrah terhadap wujudul kholik atau eksistensi keberadaan pencipta. Jadi manusia adalah makhluk yang asal kejadiannya bertuhan dan mengakui ada kekuasaannya. Tuhan yang menjadikan alam semesta ini itulah naluri dan fitrah manusia. Seperti dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, 'Bukankah aku ini Tuhanmu?' Mereka menjawab, 'Betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi.' Kami lakukan yang demikian itu, agar hari kiamat kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan.'" Yang kedua yaitu fitrah untuk ibadatul kholik atau menyembah beribadah kepada Sang Pencipta. Manakala belum sampai kepada mereka para nabi dan rasul yang diutus Allah Ta'ala atau ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul, maka manusia selalu beribadah atau menyembah Tuhan yang mereka yakni keberadaannya dengan interpretasi masing-masing. Seorang rasul selain mengajarkan tauhid juga mengajarkan kepada manusia bahwa salah satu tujuan diciptakannya manusia di muka bumi adalah beribadah kepadanya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 21 yaitu, "Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Yang ketiga yaitu fitrah terhadap al-hayatul munajjamah, yaitu kehidupan yang teratur. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk individu maupun sosial, dengan dorongan fitrahnya selalu berupaya menata kehidupannya. Ada aturan-aturan dan nama-nama yang dibuat, ada pemimpin dan yang dipimpin, ada ketetapan sanksi bagi mereka yang melanggar, dan atau sejenisnya. Seperti dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 50. "Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Yang selanjutnya yaitu kebutuhan manusia dengan adanya Rasul. Yang pertama, hidayatur
Rasul atau petunjuk Rasul. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin taat kepada Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Oleh karena itu, syahadatin pun terdiri dari pengakuan kepada dua, yaitu Allah dan Rasulnya. Mengikuti petunjuk Rasul berarti kita mengikuti jalan agama Allah yang mempunyai langit dan apa-apa yang ada di bumi. Yang kedua yaitu mengenal pencipta. Dengan petunjuk itulah manusia dikenal oleh para rasul tentang pencipta satu-satunya alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu pedoman hidup dan ibadah yang benar. Para rasul juga memberi petunjuk tentang aturan-aturan yang seharusnya menjadi pedoman hidup mereka, bukan aturan-aturan yang dibuat mereka. Pedoman hidup itu seharusnya mampu mengarahkan manusia pada jalan yang lurus, Shiratul Mustaqim, bukan jalan yang menyimpang dan sesat, seperti dalam Quran surat Al-Fatihah. Materi yang ketiga yaitu maknatur Rasul atau kedudukan Rasul. Kedudukan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedudukan yang istimewa bagi umat Islam. Namun kedudukan beliau yang istimewa itu tidak disikapi oleh umat Islam dengan sikap gulu atau berlebihan, sebagaimana sikap kaum Nasrani yang mempertuhankan Nabi Isa alaihissalam. Umat Islam memposisikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara proporsional sebagaimana diajarkan sendiri oleh beliau, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan aktivitas makan, minum, pergi ke pasar, berniaga dan segala aktivitas manusia lainnya. Untuk mengetahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba atau manusia biasa dapat kita ketahui secara pasti dari As-Siratun Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi, khususnya di dalam Fiqhus Sirah atau kajian tentang perjalanan hidup beliau atau Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya itu memiliki nasab. Rasulullah SAW juga merupakan anak dari bapaknya dan seterusnya. Akan tetapi Rasulullah SAW lahir dari keluarga yang bersih dari zina di tengah masyarakat yang kotor di Mekah. Rasul berasal dari kaum Quraisy. Bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas. Begitupun tentang sejarah kelahiran dan asal usulnya. Yang selanjutnya yaitu nasab pilihan. Sesungguhnya Allah memilih Kihanah dari anak keturunan Ismail, memilih Quraisy dari Kianah, memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim. Memiliki jasad. Fisik Nabi Muhammad SAW digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu disikat atau sisir, badannya yang kuat, tingginya yang sedang dan sebagaimana. Dari gambaran fisik ini, Nabi adalah manusia yang juga sebagai manusia biasa lainnya. Yang selanjutnya yaitu perjalanan Nabi. Semua kisah hidup Rasulullah SAW sebagai hamba Allah telah ditulis dalam buku-buku Sirah Nabawiyah atau perjalanan Nabi. Selanjutnya yaitu Muhammad SAW adalah Rasul di antara para Rasul. Kedudukan kedua dari Muhammad SAW adalah sebagai Rasul di antara para Rasul yang lain. Seorang dari Rasul-Rasul ketika beliau SAW menerima wahyu yang pertama. Yang selanjutnya yaitu menyampaikan misi. Sebagai Rasul, maka beliau SAW menyampaikan risalah yang ditugaskan oleh Allah kepadanya. Tugas ini adalah tugas yang sangat berat. Yang selanjutnya yaitu menunaikan amanah. Sebagai Rasul, beliau Muhammad SAW menunaikan amanah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya yaitu sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Yang selanjutnya yaitu memimpin umat, memimpin keluarga, memimpin umat Islam, memimpin juga negara. Yang terakhir yaitu sifatur Rasul atau sifat-sifat Rasul. Yang pertama, sifat-sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul adalah manusia istimewa yang dipilih oleh Allah sebagai utusannya, maka tentu Rasul memiliki sifat-sifat yang unggul. Ini untuk mendukung keberhasilan penyampaian risalah, penunaian amanah, dan memimpin umat. Yang kedua yaitu sifat manusiawi. Rasulullah SAW adalah bangsa manusia seutuhnya, memiliki jasad seperti manusia pada umumnya, dan memiliki perasaan seperti manusia yang lainnya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW dan para rasul lainnya sama sekali tidak berkuasa mendatangkan ayat, petunjuk, mukjizat, keajaiban-keajaiban, atau apapun namanya kecuali dengan izin Allah Ta'ala.
Yang selanjutnya itu terpelihara dari kesalahan. Biasanya disebut dengan mashum. Bukan berarti Rasul tidak pernah salah ya. Rasul pernah salah saat seperti dalam kisah Rasul, yaitu saat temannya yang buta atau tidak bisa melihat kalau nggak salah sedang bercerita kepada Rasul, tapi Rasul tidak melihatnya. Allah langsung menegur Rasul pada saat itu langsung. Yang selanjutnya yaitu benar atau sidik. Apa yang disampaikan selalu benar, bukan dusta. Tak pernah sekalipun beliau berdusta, bahkan ketika bergurau. Yang selanjutnya yaitu cerdas atau fatonah, berarti cerdas. Seorang rasul adalah manusia pilihan yang memiliki kecerdasan yang tinggi. Hal ini tentunya sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecerdasan beliau yaitu memimpin orang-orang hebat yang berkumpul di dalam satu kota atau Madinah, tentu memerlukan kecerdasan luar biasa. Apalagi latar belakang mereka berbeda-beda, ditambah lagi ada gangguan dari munafikin dan Yahudi. Yang selanjutnya yaitu amanah. Sebelum masa kenabian, Muhammad telah dipercaya masyarakat hingga mereka menitipkan harta benda berharga kepadanya. Mereka menjulukinya sebagai Al-Amin, yang menjaga amanah atau terpercaya. Yang selanjutnya yaitu menyampaikan apapun yang datang dari Allah, meskipun berkenaan dengan teguran Allah kepada diri beliau, beliau sampaikan kepada umatnya. Rasul harus menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad SAW. Segalanya disampaikan kepada umat. Yang selanjutnya yaitu komitmen. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya. Salah satu contohnya adalah beliau tidak bergeming sedikit pun menghadapi tipu daya musyrikin Quraisy yang berusaha menodai dakwahnya. Yang selanjutnya yaitu dakwah perlu iltijam. Mengikuti dakwah Rasulullah SAW memerlukan iltijam atau komitmen agar gerak dakwah dapat terus maju. Akan tetapi karena jalan dakwah itu panjang sekali jalannya, sedikit orang yang mau mengembannya, banyak cobaannya, maka tidak sedikit yang berguguran di jalan dakwah. Yang selanjutnya yaitu akhlak yang agung. Ketujuh sifat tersebut membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang agung. Ini bukan pengakuan beliau, tetapi pengakuan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Selanjutnya yaitu akhlaknya Al-Quran. Akhlak yang agung itu adalah akhlak Al-Quran. Semua perkataan dan perbuatan beliau Nabi Muhammad SAW adalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Beliau memiliki akhlakul Quran atau akhlak Al-Quran, sebagaimana disampaikan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Yang terakhir yaitu ibadah, dan yang terakhir yaitu teladan yang baik. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.